Halo. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya yang bukan siapa-siapa ini. Di video kali ini saya akan mereview Flexbox CSS dari materinya Pak Sandika Galih, Web Programming and Past, dan Decoding. Jadi, apa sih Flexbox itu? Flexbox itu adalah teknik penyusunan layout responsif pada CSS 3 dengan menggunakan container. Jadi, konsep Flexbox ini kita gunakan untuk contohnya kalau kita mau bikin sejajar gitu, membuat konten sejajar dalam satu baris secara responsif seperti itu. Mungkin contoh awalnya bisa kita lihat dari sini. Dari sini ya teman-teman. Sebentar ya, kita buka. Permit live server, not necessary, but Oke, jadi kita ingin seperti ini ya nanti. Kita punya sebuah kontainer yang warna hitam ini atau wadah yang mana displaynya itu flex supaya konten-konten di dalamnya, item-item yang ada di dalamnya itu bisa kita atur sedemikian rupa agar dapat menjadi responsif dan ukurannya bisa kita atur sesuai kita juga seperti itu. Oke, jadi ini yang akan kita otak-atik nanti sekalian mereview materi Flexbox dan properti-properti yang bisa dipakai. Jadi mari kita mulai. Ini awalnya masih kosong, ini kita bakal bikin di sini nanti. Untuk materi belajarnya saya taruh di kitab, jadi teman-teman bisa cek sendiri di PPRO-XYZ, belajar CSS dasar. Oke, kita mulai aja langsung. Dari Flexbox model itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada Flexbox container. Nah, Flexbox container itu wadahnya, kayak yang tadi, border hitam tadi. Terus ada Flexbox item atau flex items yang berupa konten di dalam sebuah container. Flex. Jadi sebuah konten di dalam wadah. Oke, kita akan coba buat HTML-nya. Nah, di sini kita bikin div dengan kelas flex container yang mana di dalamnya ini nanti ada flex items. Jadi div flex items. Nah, ada lebih dari satu ya, kita bikin coba 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita coba lihat, pasti belum ada. Aku mau opennya live saja biar dia langsung keganti. Nah, kita coba bikin stylenya dulu ya untuk flex container. Kita warnain, nggak usah, kita kasih border solid black. Terus kita kasih width. Ups, apa ini? Sorry. Ups, nggak mau keluar. Kita kasih width 600 pixel. Oke, 400 pixel. Oke. Dan jangan lupa kita hubungi si ininya, CSS-nya. Oke. Nah, jadi kita udah ada di sini. Ada wadah, ada kontainernya, dan di dalamnya ada flex items-nya. Nah, ini kalau kayak gini, berarti wadahnya ini belum menerapkan flex ya, teman-teman. Karena kita belum beri display. Kita kasih display sama dengan flex. Nah, ini jadi udah. Nah, secara default, item-item yang ada di dalam sebuah flex container berdisplay flex itu akan disusun secara sejajar, secara horizontal. Jadi seperti ini. Yang tadinya kan dia sebelum flex kan dia vertikal kan, sekarang dia secara horizontal. Dan ini yang mau kita otak-atik ya seperti itu. Lalu coba untuk flex itemnya. Flex items kita beri ini ya teman-teman. Yang di dalam kelas flex item, di dalam kelas flex container, semua div di dalamnya gitu ya. Iya kan? Flex container, lalu semua div di dalamnya kita ingin berikan identitas atau style, yaitu colornya, background colornya. Wah, kita copilot guys. Light green.
Habis itu width-nya sekian, height-nya sekian, mungkin kita mau tambah. Oke. Margin, oke, dari kasih margin juga, height-nya sekian. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Ada banyak banget yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita lihat ya properti yang bisa kita kasih ke flex container. Yang pertama display flex itu udah, yang mana mendefinisikan kalau kontainer kita itu berdisplay flex. Yang kedua flex direction dengan value-nya row ataupun column. Ini untuk apa? Flex direction itu untuk mengatur arah dari urutan elemen-elemen di dalam flex container. Contohnya ini, by default, flex direction itu adalah row, jadi sejajarnya horizontal. Tapi kalau kita ganti jadi kolom, dia akan berderet secara vertikal, seperti itu. Jadi tergantung kita mau bikin konten yang seperti apa di dalamnya. Urutan ordernya tuh, arahnya tuh seperti apa. Itu untuk flex direction. Yang kedua, kita bisa juga, ini udah tadi, kita juga bisa menggunakan properti flex wrap. Sesuai dengan namanya, flex wrap itu untuk membungkus ya, seperti wrap word. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya kita punya kontainer yang tidak cukup menampung dari ini kita, apa namanya, items kita. Jadi ini kontainernya itu cuma 600 px, cuma 600 pixels, sedangkan masing-masing dari itemsnya itu 300 pixels, otomatis nggak cukup dong. Kalau flex wrap-nya kita aktifkan, berarti dia akan wrap, terbungkus ke bawah gitu, istilahnya seperti itu. Tapi kalau ini kita tambahin mungkin 1000, 100 nih, maaf. Nah, seperti ini. Dia tetap akan membungkus ke bawah juga. Berarti ini masih kurang. Coba kita tambahin ya, 1500. Nah, kalau misalnya 1500, dia akan malah kelebihan. Seperti itu. Jadi itu gunanya untuk flex wrap. Tapi kalau misalnya kita balikin, coba ya. Kalau kita balikin, dia tidak ada flex wrap-nya kan. Lanjut. Mohon maaf, saya bingung. Oke, lanjut untuk properti lain yang bisa kita gunakan untuk flex container. Itu adalah justify content. Nah, ini sangat powerful sekali, teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa mengatur. Bentar ya, teman-teman. Ini saya agak susah. Saya pengennya ini jadi 120 saja. Oke. It's enough, I guess. Nih. Justify content itu bisa kita pakai untuk apa sih? Justify content itu bisa kita pakai untuk membuat konten-konten di dalam ini, apakah dia rata tengah, rata kiri, rata kanan, dan sebagainya. Kita coba ya. Apa tadi? Justify content. Nah, pertama kita coba dulu flex start. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena flex start itu rata kiri. By defaultnya mereka. Kalau kita ganti jadi N, dia bakal ganti geser ke kanan, yaitu rata kanan. Jadi menyisakan beberapa pixel di kiri. Lalu kita coba juga rata tengah, berarti center. Nah, ini yang paling saya suka, menyenterkan div. Karena menyenterkan div itu agak membingungkan ya. Oke, ini menyenterkan div. Jadi mereka tuh udah di tengah-tengah gitu ya. Lalu ada space between. Nah, kalau space between itu, lihat nih. Nah, gitu. Elemen awal rata kiri, elemen akhir rata kanan, lalu tengah-tengahnya itu diberi jarak yang sama. Tapi kalau space around itu apa bedanya ya? Beda, guys. Oops. Oh, it's kind of hard to figuring out what's the difference. Tapi kalau dilihat dari sini, kalau space around itu membagi rata setiap sisi kanan dan kiri dari tiap elemen. Oh, ininya rata nih, ini semua rata, ini sama besarnya ya. Oke, tapi kalau space between itu tidak, karena yang tadi kan paling kanan sama paling kirinya itu bakal rata di masing-masing mereka. Lalu ada space evenly.
Oh my god. Oke. Kalian bisa cek sendiri ya. Space evenly itu bedanya apa lagi sama yang lain. Untuk saat ini aku mau merata tengahkan mereka. Karena nanti kita akan masuk ke properti selanjutnya yaitu align items. Bersamaan dengan justify content, align items ini sangat-sangat powerful karena kita bisa merata tengahkan mereka secara vertikal. Kalau justify content itu merata tengahkan mereka secara horizontal, align items itu merata tengahkan mereka secara vertikal. Look at that. Finally we got our center, our div centered. That's great. Jadi value-nya juga sama sih. Nggak sama sih, tapi ada beberapa yang sama. Coba kita lihat ya, flag start itu sama. Flag start itu berarti rata atas. Mohon maaf. Ini harusnya diedit. Oh, nanti aku edit ya. Flag start itu rata atas, flag end itu rata bawah, center tengah, stretch itu memenuhi parent ketika kita tidak memberikan height pada flex item. Coba ya. Kalau misalnya kita bikin di sini align itemsnya center. Tapi kita mau yang nomor 2 flex container lalu div yang dengan kelas box 2 kita mau align itemsnya kita aja nggak punya kelasnya box 2. Nah, seperti itu. Oh, ini align self ya. Mohon maaf, aku kejauhan. Jadi kita komen dulu. Nih, kalau align itemsnya itu flag a stretch, dan kita tidak memberikan width ataupun height pada items, maka mereka akan seperti ini. Akan stretch. Kita tidak memberikan justify content. Oh, bukan. Ya. Kalau kita tidak berikan height saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk align items. Jadi cukup powerful juga. Kalian bisa menyenterkan div ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat justify content dan align itemsnya itu adalah center. Lalu, ada juga, lalu selanjutnya, oh iya cuma height aja ya. Oke. Lalu ada baseline. Baseline itu kalau kita lihat tadi ya, align itemsnya baseline. Nah, mereka akan sejajar sejajar gitu. Coba kalau kita berikan ini box 2. Ini kita berikan apa tadi mau ngapain? Oh, align itemsnya, oh fontnya ya, font size-nya 20px, font size-nya 30px. Oh, dia akan sejajar, tapi dia akan naik. Kenapa dia naik? Karena dia tuh sejajar tuh ini ya teman-teman. Nih, fontnya ini 1, 2, 3, 4. Items di dalamnya ini yang sejajar, bukan div-nya. Jadi kayak gitu. Kalau kita tambahin lagi, dia pasti akan naik lagi. Tuh. Ininya bakal tetap sejajar. Ininya kalau teman-teman tidak perhatikan. Ya, kalau nggak percaya pakai penggaris aja teman. Lalu, itu untuk yang baseline. Tapi kalau apa kita center aja biar dia tetap di tengah. Lalu ada properti yang bisa kita pakai untuk flex items. Flex items ya. Berarti masing-masing dari item kita. Nah, di sini coba ya, ini kan ada kita kasih kelas ya. Box 1, yang tadi box 2, ini box 3, ini box 4. Nah, masing-masing dari items kita bisa kita atur di CSS juga tanpa kita otak-atik HTML-nya lagi, yaitu dengan cara seperti ini. Kita bikin di sini. Kita bikin di sini. Maaf. Nah, kita bikin di sini, kita hitung kelasnya. Box 1, box 2, box 3, box 4.
Ada beberapa property flex yang bisa kita pakai. Yang pertama itu order. Kalau ordernya itu kita bikin jadi 3, nah, 0, 1, 2, 3. Ini mulainya dari 0 nggak sih dia? Coba kita bikin 2. Oke, kita coba bikin semuanya aja ya. Kok aku jadi bingung sekarang. Box 1, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Nah, kita membuatnya seperti ini, teman-teman. Kita mengatur urutannya. Jadi kita pindahin di CSS-nya. Kita mau yang box 1 itu ordernya itu di nomor urut 2. Jadi dia bakal pindah ke sini. Lalu kita mau box 2 di nomor urut 1 dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita pakai untuk CSS, untuk property di items-nya, flex items. Terus ada juga flex grow. Apa itu flex grow? Flex grow itu digunakan untuk memberitahu berapa banyak ukuran yang harus ditetapkan oleh flex item. Nah, nilai dari properti ini bukan nilai dari dimensi asli pada flex item, melainkan nilai yang relatif terhadap ruang kosong pada flex container. Nah, ini bagus banget nih. Jadi, kalau misalnya kita lihat kayak gini, kita kan ngasih ukurannya kan berdasarkan width sama height. Kita bisa nggak perlu seperti ini, tapi kita bisa pakai flex grow. Nah, flex grow itu kita taruhnya di sini juga, ini kita hapus dulu ya yang tadi kita balikin ordernya. Kita bikin di sini flex grow sama dengan 1, coba. Apa? Nah, seperti ini. Flex grow-nya sama dengan 1. Berarti jarak mereka nanti bakal sama dengan margin 10 px yang tadi ya. Oh, ini 10 px. Kalau kita bikin 2, ya sama aja. Karena tidak ada specify untuk masing-masing items. Tapi kalau kita spesifikin lagi untuk masing-masing item, salah satu items misalnya ya. Coba kita bikin flex container, terus box 1, kita bikin flex grow-nya 2. Nah, dia bakal lebih besar 2 kali lipat dibandingkan yang lain. Kayak gitu, teman-teman. Kalau 3, ya makin gede lagi. 4, makin gede lagi. Coba kita bikin seperti ini. Untuk yang box 3. Berarti anggapannya box 1 dan box 3 itu memiliki flex grow-nya 4. Dia akan memenuhi ini. Coba ini kita bikin jadi 5 px saja. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Height-nya mungkin biarin aja kali ya. Ups. Nah, seperti ini, teman-teman. Align item. Gimana tadi caranya supaya stretch? Oh, kita aja kasih height-nya ya. Nggak boleh dong harusnya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Aku tadi cuma mau nunjukin itu aja sih. Nah, itu untuk flex grow. Lalu ada apa lagi? Lalu ada flex direction yang tadi. Oh, tadi kan cuman aku kenalin 2 ya, row sama column aja. Sebenarnya ada 2 lagi, yaitu reverse dari masing-masing. Itu reverse itu apa? Kalau kita lihat di sini ordernya kan box 1, box 2, box 3, box 4. Kita bisa nge-reverse ya dari 1 sampai 4 dari 4 sampai 1. Kalau secara horizontal berarti pakainya row reverse. Nah, bakal bertukar tuh 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya secara vertikal, column reverse. Nah, 4, 3, 2, 1 secara vertikal. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya itu aja sih untuk yang aku pelajari hari ini. Karena itu masih tahapan awal ya. Masih bagian pertama dari videonya Pak Sandika Galih. Terus sekarang aku mau implementasi ke salah satu proyekku sebelumnya. Kayaknya itu private aja deh. Jangan deh, malu aku. Oke, itu dulu teman-teman. Berapa menit sih? 20 menit. Cukup lama.
Oke, bye-bye. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video kalau ada.